Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Sarah Desitarina, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 9 kelompok 4. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen ASN, whole government dan pelayanan publik dalam menjalankan tupoksi. Sebelumnya sekilas mengenai tupoksi. Tupoksi adalah kepanjangan dari tugas pokok dan fungsi, yaitu merupakan tujuan utama atau pekerjaan utama yang dibebankan pada individu untuk dicapai dan dieksekusi. Berikut tupoksi dokter gigi ahli pertama menurut Kepmenpan nomor 141 tahun 2003, antara lain, yang pertama pelayanan medik gigi mulut rawat jalan tingkat pertama, kedua tindakan khusus medik gigi mulut tingkat sederhana, 3 tindakan darurat medik gigi mulut tingkat sederhana, 4 pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana, 5 pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana, 6 membuat catatan medik gigi dan mulut, 7 melayani atau menerima konsultasi baik dari dalam maupun dari luar. Sekian sekilas pembahasan mengenai tupoksi. Kemudian masuk ke topik materi agenda ketiga. Yang pertama adalah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN. Untuk memanajemen ASN ini bisa diatur melalui kode etik. Kode etik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana adanya aturan dan batasan ini menjadikan pribadi ASN memiliki nilai-nilai dasar ASN, yaitu aneka, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Sistem merit ini didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Pengaplikasian sistem merit dalam pengelolaan ASN ini antara lain dapat melalui perekrutan, pelatihan dan pengembangan, promosi jabatan, dan juga mutasi. Salah satu contoh penerapan sistem merit di unit kerja saya yaitu Puskesmas. Yang pertama ini ada perekrutan pegawai yang sudah sesuai bidangnya. Kemudian untuk pembagian shift kerja yang adil. Lalu ketiga, pegawai Puskesmas mendapat seminar ataupun pelatihan sesuai dengan tupoksi dan kinerjanya. Yang keempat, untuk urusan kenaikan pangkat dan pemberian tunjangan sudah dilakukan secara adil dan transparan. Kemudian yang kedua adalah pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik ini merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan layanan baik berupa barang, jasa, ataupun layanan administratif bagi tiap warga negara. Unsur pelayanan publik ini meliputi penyelenggaraan layanan, penerima layanan, dan kepuasan layanan. Untuk penyelenggaraan layanan di Puskesmas sendiri, ini ada beberapa profesi, antara lain dokter umum, dokter gigi, perawat umum, perawat gigi, bidan, tenaga laborator medik, apoteker, dan teknisi rekam medis. Untuk jenis-jenis pelayanan yang biasa dilakukan, antara lain, yang pertama, pelayanan pemeriksaan umum, termasuk surat sehat, yang kedua, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, ketiga, pelayanan gawat darurat tingkat pertama, 4, pelayanan MTBS atau manajemen terpadu balita sakit dan tumbuh kembang anak. Yang kelima, pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk ANC terpadu, imunisasi, kemudian calon manten dan keluarga berencana. Lalu ada pelayanan konsultasi kesehatan, meliputi pelayanan konsultasi ASI, gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan PHBS. Lalu ada pelayanan screening penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, kanker serviks, kanker payudara. Lalu ada pelayanan laboratorium, dan yang terakhir ada pelayanan farmasi. Dan ini adalah contoh dari pelayanan di Poligigi. Secara garis besar, pelayanan di Poligigi yang dilakukan oleh dokter gigi ahli pertama sudah sesuai dengan tupoksi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Yaitu pelayanan rawat jalan dan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Dalam memaksimalkan pelayanan publik, diperlukan beberapa prinsip pelayanan publik, antara lain partisipasif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, berkeadilan, akuntabel, aksesibel, dan efektif, dan juga efisien.
Salah satu contoh penerapan prinsip pelayanan publik yang telah diaplikasikan di unit kerja saya adalah tidak diskriminatif dan berkeadilan, yaitu dengan menyamaratakan dan tidak membedakan status sosial maupun jenis kelamin pasien yang datang berkunjung. Kemudian prinsip mudah dan murah juga sudah dilaksanakan, di mana pengobatan gigi di puskesmas ini memang gratis bagi pemilik BPJS atau warga yang KTP-nya terdaftar di wilayah terdekat. Pada pasien yang belum memiliki kartu BPJS atau yang tinggal di luar wilayah terdekat pun, tarif pelayanan di poli gigi pun juga sangat terjangkau. Pembahasan yang terakhir mengenai Whole of Government. Whole of Government ini merupakan pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi dari keseluruhan sektor terkait guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Untuk penerapan Whole of Government di puskesmas sendiri, yang pertama bekerja sama dengan pihak sekolah, baik untuk melakukan penyuluhan gizi, gigi, dan mulut ataupun imunisasi. Kemudian pihak puskesmas juga bekerja sama dengan pihak laboratorium Bapelkes Provinsi Kalsel untuk pemeriksaan beberapa kasus seperti pemeriksaan spesimen dari swab PCR. Contoh lainnya, puskesmas juga bekerja sama dengan masyarakat di sekitar kelurahan terdekat untuk melakukan penyuluhan dan juga imunisasi bagi bayi dan balita. Dan untuk penerapan WOG di poli gigi ini dibutuhkan pada kasus-kasus yang membutuhkan rujukan, baik internal dengan bekerja sama dengan poli-poli lain, maupun rujukan eksternal di mana adanya kerjasama dengan fasilitas kesehatan dengan tingkat yang lebih tinggi. Sekian penjabaran dari saya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.